yang semua. Pemelihara ikan hantu. Loh, ini diklirkan dulu, bener, saya selalu wanti-wanti dari dulu. Ini diklirkan dulu bahwa kedudukan pergerakan ini sudah berada pada level mahasiswa. Mahasiswa itu ya ada maha kuasa, ada maha esa, ada maha kuat. Nah, kalau siswa yang sudah nggak bisa ditentukan oleh aturan-aturan formil, namanya maha siswa. Ini aja diselesaikan dulu. Itu Pak Ketua BB. Jadi cita-cita besar yang dibayangkan oleh tadi membela itu kalau masih siswa nggak bisa. Harus benar-benar mahasiswa. Mahasiswa itu seperti bis kota, belok kiri ke kanan hanya Tuhan dan sopirnya yang tahu. Itu aja dulu. Jadi jangan berpikir yang jauh-jauh. Itu jangan berpikir yang jauh-jauh. Kuliah kalau rajin ya jadi dosen. Nah, kalau mau jadi dosen, tapi kalau berada dalam ruang pergerakan, ya jangan membayangkan terus kemudian pagi sekolah, sore pulang, ngedrimune kapan? Ya nggak apa-apa, ada Pak Idris nggak apa-apa. Pak Idris ini kan pemilik perguruan tinggi Berdasi, jadi aman. Nggak ada yang demo, nggak ada yang protes. Kalau di IAIN apa UIN apa yang lain enak, terus bayar kok diatur. Kecuali kalau utang. Lah iya. Lah sekarang masalahnya adalah pergerakan itu orang harus bergerak. Jadi pergerakan itu tidak berhenti, dia nggak statis, dia terus bergerak. Dia terus bergerak, pergerakan itu. Nah kalau orang terkurung dalam sebuah ruang di mana dia harus selalu mengikuti aturan yang dibikin untuk dipatuhi, ruang pergerakan nggak ada. Itu mitos. Itu mitos. Jadi ruang pergerakan itu nggak akan terbuka kalau kemudian formalitas yang ketat diikuti oleh namanya mahasiswa. Ini bukan provokasi sekali lagi. Jadi mahasiswa itu kalau dipergerakan ya masuk kuliahnya ya paling ya 5% cukup. Apa? DO, ya yang DO di DO genti kecuali. Loh ya. Gak apa-apa, ini ruang pergerakan, latihannya di situ. Itu ruang latihan. Lulus itu kan gampang. Yang penting ada nilainya kan lulus. Nah nilai itu kan gak ada urusannya dengan masuk atau tidak. Yang penting ada ilmunya dan bisa jawab. Tanya Pak Idris. Merdeka. Merdeka Pak Idris. Kampus Merdeka sekarang Pak Idris. Saya berkali-kali mintakan izin lulus bagi yang tidak lulus bisa sama Pak Idris. Nah itu. Jadi yang namanya pergerakan mahasiswa nggak boleh lagi dikurung oleh diktat-diktat, oleh absensi. Biarkan kalian tumbuh menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri di ruang pergerakan. Dan itu urusannya nggak ada urusannya sama sekolah. Jadi mahasiswa itu sudah mahal. Jadi itu pegang aja betul. Dipegang sampai mahasiswa ini, PMI pegang itu. Jangan sekali-sekali pergerakan mahasiswa dikurung oleh siswa. Yang namanya maha adalah ruang untuk melakukan pergerakan. Kalau enggak nanti gerak-gerik. Itu pergerakan mahasiswa. Nah, yang paling berat adalah kemudian menghubungkan antara ruang pergerakan mahasiswa yang butuh landscape yang gede, yang butuh
ruang publik yang besar, yang butuh ruang defensif dan ofensif yang besar, itu tidak dipahami dan kemudian mengikuti aturan-aturan yang terlalu saklek. Itu tidak akan pernah terjadi pergerakan apapun. Makanya aktivis-aktivis pergerakan itu pasti tuwek-tuwek, lulus itu 20 semester gitu. Lu saya ini alumni 20 semester. Allah. Iya. Lah iya, saya alumni 20 semester. Ada satu semester nggak ada nilainya, ada. Ada satu semester dapat IP 4, ada. Karena cuma ngambil 1 dapat A. Itu ruang yang begitu sekarang, begitu saya gede itu, begitu saya dianggap sebagai orang tua. Itu adalah cerita yang sangat indah dan nggak mungkin bisa saya ulang. Seandainya saya dulu itu patuh, nurut, keindahannya nggak ada. Itu sesuatu yang paling membanggakan dalam hidup saya hari ini, karena saya punya sejarah itu. Jadi ya saya bisa cerita. Oh ternyata dulu saya bisa lolos juga ya. Lulus. Saya lulus IP dengan IP berapa itu? Maaf, tinggi IP saya itu. IP itu tinggi berapa? 4 ya? 4 ya? Iya, saya itu 3,6 kalau tidak salah IP saya. Saya pintar, dikira saya bodoh. Cuma nggak pernah masuk sekolah. Saya semester 7 sudah jadi pembicara seminar. Saya habiskan seluruh buku-buku teori itu. Maka sampai hafal ya. Kemana-mana saya bawa buku. Makanya sekarang kan kemana-mana pasti bawa handphone, karena tinggal download. Dulu saya harus baca sambil berbaring, sekarang bisa sambil baca. Jadi ruang pergerakan mahasiswa itu bebaskan dulu diri kita dari ruang yang namanya siswa. Kalau itu tidak selesai, mimpi namanya punya ruang pergerakan mahasiswa. Mimpi itu tepuk tangan masih banter. Lah iya, tanya itu ketuanya itu, ketua PBMU itu. Apa dulu dia rajin? Gak mungkin. Iya, gak mungkin. Dulu disuruh potong rambut, ngapain? Gak ada, rambut saya sepanjang pantat. Saya kuliah pakai sarung. Gak boleh, siapa yang bilang gak boleh? Yang penting kan pakai pakaian rapi. Lah apa sarung itu bukan pakaian? Nah itu dulu bebaskan diri kita. Langsung ada sirene. Itu sirene pembebasan ini. Bener, saya tanya teman-teman saya yang rajin sekolah, yang tidak punya ruang pergerakan yang luas, hari ini pada menyesal. Kenapa? Gak punya teman dan gak punya sejarah yang diceritakan selain sejarah tertimbun buku. Gak pernah punya cerita apa buat anaknya. Anaknya cerita ini, iya bapak dulu, malu. Saya banyak yang saya ceritakan, mulai dari sekolah yang saya masuk. Lo pernah teman-teman PMI itu dulu lagi demo sholat zuhur, kejar polisi, naik ke masjid lupa masih pakai sepatu. Ada kan gitu. Nah itu satu ya. Tolong bebaskan diri kita dari belenggu dan konsep mahasiswa yang dimana mahasiswa tetap dipaksa menjadi siswa oleh sistem perguruan tinggi. Harus terlalu pakai diktat, harus terlalu pakai jam, harus terlalu pakai absen. Lupakan itu. Baru kemudian mahasiswa bisa bergerak dan ada pergerakan mahasiswa. Persoalannya kemudian berat lagi karena apa? Sistem pergerakan ini harus mengemban misi yang namanya mahasiswa Islam.
mahasiswa Islam ini Islam sendiri, Islam yang mandiri, belum lagi Islam Indonesia. Ini beratnya luar biasa. Mengemban misi Islam sendiri berat, karena Islam ini adalah ruang ketuhanan di mana manusia dihantarkan kepada Allah di zaman Nabi yang paling akhir. Ini tidak main-main. Jadi Islam ini adalah penghantar kita menuju Allah dalam kondisi, dalam keadaan Nabi yang terakhir, sebagai agama yang paling muda. Agama Ibrahim yang paling muda, paling enom, ya Islam. Di satu sisi harus berada di ruang publik bersama agama-agama yang diturunkan Allah sebelum Islam. Ada Yahudi dan ada Nasrani, di mana Yahudi sudah blocking kawasan tersendiri yang namanya Palestina dan sekitarnya. Yang Nasrani sudah blocking kawasan yang namanya Eropa, pusatnya di Vatikan. Nah, yang Islam blockingnya di Saudi Arabia. Nah, hari ini tiga kekuatan besar ini menempati dunia yang sama, dunia yang satu, bumi yang sama. Saya tidak ingin membicarakan tentang konsep-konsep baku di dalam agama Islam, karena konsep bakunya sudah jelas. Ada rukun iman, rukun Islam, ini nggak bisa dibahas. Rukun Islam syahadat ini mudah, karena nggak perlu modal apa-apa. Wakafa billahi syahidah, sambil tidur sambil wekar kita bisa masuk Islam karena syahadat. Sholat, nah sholat ini mulai menempati ruang publik, karena ada yang namanya sholat jamaah. Jadi sholat ini sudah menempati ruang publik. Ada namanya sholat jamaah, dan tempatnya menjadi tempat publik, namanya musola atau masjid, di mana dia harus berada pada ruang sosiologi dan antropologi yang akan berada pada titik-titik yang bernegosiasi. Sholat, zakat, ini juga sudah bukan wilayah privat, karena zakat berhubungan dengan mustahik. Jadi dengan mustahiknya ini zakat, dia sudah bukan ruang privat, itu dia. Puasa itu juga sudah bukan lagi ruang privat, karena puasa membawa tarweh dan membawa sholat Idul Fitri, termasuk membawa zakat fitrah. Mau tidak mau dia harus berhubungan dengan ruang publik. Apalagi haji ini sudah bukan ruang privat. Mungkin orang Arab sekitarnya masih privat. Karena apa? Bisa mendatangi Makkah dengan jalan kaki atau dengan naik unta. Tapi bagi orang Indonesia, haji ini ruang publik dengan skala yang sangat besar, melibatkan perbankan, melibatkan pesawat, melibatkan
KPIH banyak dan tidak bisa. Nah, ketika Islam kemudian beberapa hal harus bertemu dengan ruang publik, ini kan harus ada skala-skala yang apa? Ya nggak bisa lagi kemudian dipikir secara sendiri, mandiri, nggak bisa. Dia harus ketemu dengan yang lain. Gitu. Masjid sekarang misalnya sebagai tempat sholat sudah tidak bisa lagi kemudian batu ditumpuk, kemudian pasir nggak bisa. Masjid ini sekarang sudah berhubungan dengan ruang publik yang lain. Dia harus ada listrik, dia berhubungan dengan PLN, dia harus ada kipas angin, dia harus berhubungan dengan maspion. Jadi sholat itu sekarang sudah nggak bisa berhubungan dengan sarung, ini berhubungan dengan sritek, dengan samitek. Sholat berhubungan dengan toa yang tadi itu di Jepang. Jadi Islam ini di zaman Rasul ini bergerak menuju ruang publik yang nggak bisa independen, nggak bisa. Tiba-tiba harus sholat perempuan sekarang pakai mukena, mesti berhubungan dengan Cina, karena yang bisa bikin mukena murah itu Cina. Jadi tiba-tiba Islam di zaman akhir berhubungan dengan ruang publik yang masih privat itu tinggal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tinggal itu. Selebihnya semua berhubungan dengan ruang publik. Yang itu tidak beberapa hal tidak ditemui di zaman Rasul. Tidak ditemui di zaman Rasul, masih jahit sendiri, masih nenun sendiri. Jadi Islam itu masih sangat independen di zaman itu. Nah, di zaman akhir ini Islam masuk ke ruang publik, ketemu dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Terus pilihannya apa? Sampean sholat pakai sepatu mahasiswa itu, sepatunya Nike, Adidas. Pakai sendalnya Swallow. Mana ruang sholat pun yang dulu ruang privat tiba-tiba masuk menjadi ruang publik dan bisa ketemu dengan budaya apapun. Sholat pakai peci putih, produksi Cina. Pakai serban, produksi Cina. Bahkan kemarin saya waktu di Mekah beli serban Yamani. Dulu Yamani itu produksi Yaman. Sekarang Yamani yang paling Yaman itu made in China. Memang akhirnya Tuhan menciptakan dunia dalam waktu 6 hari, setelah itu made in China. Ruang publik. Jadi ini harus disadari betul oleh orang-orang pergerakan. Jadi sholat itu melibatkan banyak amalan. Puasa di zaman Rasul khaitil abyadi, khaitil aswati. Di Indonesia nggak bisa karena sinar putih dan sinar hitam ini terhalang oleh pohon. Maka di Indonesia puasa melibatkan tarhim, sihir-sihiran, sahuro. Itu melibatkan speaker, melibatkan jam, melibatkan sirene, melibatkan ngabuburit, melibatkan kolak, melibatkan semua. Zakat sekarang orang nggak bisa yang sibuk-sibuk kayak Pak Idris, kayak Pak Kamal gitu, nggak bisa zakat itu bawa beras itu. Pak Idris nggak punya beras, punyanya ikan. Ikannya seremnya luar biasa. Saya pernah takut lihat ikannya Pak Idris itu.
Masa ikan segede sapi. Saya lihat congornya ikan aja takut. Ternyata itu ikan. Loh, Pak Idris nggak bisa lagi zakat fitrah terus atau zakat pakai uang, enggak, langsung antar rekening. Dan ketika berbicara transfer atas rekening, dia berhubungan dengan bank besar namanya Bank Devisa New York yang ada di Wall Street Amerika yang ngontrol perdagangan dunia. Nggak usung. Terus zakat bawa beras udah usung, sekarang diteruskan ke uang. Itu melibatkan sistem perbankan. Nah, menghitung puasa melibatkan ilmu falak. Nah, ilmu falak sekarang apakah kemudian orang nengok matahari? Ya enggak, pakai teleskop. Itu ilmu sekarang. Loh, makanya ini dunia baru, dunia Islam baru itu ini. Apalagi kalau sudah berbicara haji. Haji kita di sini nggak bisa, bahkan orang Arab aja nggak bisa nanggung jamaah haji ketika datang ke sana. Dia kerjasama dengan Paris Hilton untuk bangun hotel Hilton di sekitar Ka'bah. Dia harus berhubungan dengan pemilik hotel Movenpick. Semua di sana pun nggak sanggup untuk membiayai mempercepat orang makan. Kalau nunggu caranya orang Arab makan lama karena kambingnya mesti dikejar dulu. Maka kemudian di sekitar Masjidil Haram ada McD, ada KFC, yang belum ada Jogja Chicken, belum ada Rocket Chicken. Nggak bisa, saya nggak melibatkan dunia sudah. Gitu, melibatkan dunia. Untuk ngawasi maling di Mekah pakai CCTV. Jadi Islam baru ini terus bergeraklah. Islam yang seperti inilah yang kemudian kita pegang sebagai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bahwa Islam ini di Mekah sana tokohnya Rasulullah tahunnya 600. Habis itu geser ganti tokoh, ganti zaman, ganti ruang sosiologi, ruang antropologi. Itu namanya sahabat. Ruang geografisnya beda, sudah bergeser sampai Persia. Habis itu ruang tokohnya ganti tabi'in, ganti lagi tabi'ut tabi'in. Ruang sosiologi, antropologi dan geografinya beda. Terus bergerak sampai akhirnya sampai ke tempat kita. Tokohnya beda, zamannya beda, ruang sosiologi, antropologinya beda. Nah, ini yang namanya apa? Syariat. Syariat yang diajarkan oleh Islam itu begitu. Tokohnya beda, zamannya beda. Dan orang tidak perlu kemudian merasa kenapa aku lahir di zaman pelosok kuning, bukan di zaman sahabat. Tidak perlu begitu. Kita biasa aja kita lahir sebagai muridnya ulama. Ada yang terlahir menjadi muridnya Nabi langsung, namanya sahabat. Hanya dijembatani. Yang tidak ketemu Rasul, syariat itu dijembatani oleh ilmu yang banyak. Ada ilmu fikih, ada ilmu kalam, dan ada ilmu tasawuf. Ilmu yang menjembatani. Ada usul fikih, ada qiyas, ada ijma'. Nah, ini dijembatani. Nah, kita dijembatani oleh itu. Makanya kemudian ada kelompok yang kemudian menjadi seperti kita ini, menerima kondisi bahwa kita ini hidup di generasi dengan tokoh yang berbeda, zaman berbeda, kemudian ruang budayanya berbeda. Nah, tinggal kita kemudian ikut kiasnya seperti apa, ijma'nya seperti apa, tinggal pegangan itu di generasi yang berbeda. Nah, itulah makanya namanya syariat. Syariat mengalir di jalan besar di syariat ini. Nah, sekarang masalahnya adalah di samping kita ini ada orang
yang nggak mau menerima wasilah. Ijma dia nggak mau, madhab nggak mau. Tiba-tiba di tengah jalan umat lagi jalan ke sana, langsung berbalik arah, mundur kembali ke zaman Rasul, tabrakan. Makanya sekarang banyak sekali benturan ini. Karena apa? Orang kembali. Ini sudah berjalan di eranya ulama. Ketemu perbankan, ketemu demokrasi, ketemu apa? Tiba-tiba ada yang mundur. Pengen kembali ke zaman Rasul lah. Kalau gitu Islam kembali wong saiki di Arab roh. Nah persoalannya adalah orang mundur itu kan kemungkinannya dua. Satu, bekalnya kurang. Yang kedua, gagal melihat masa depan. Nah makanya yang suka mundur-mundur itu biasanya memang bekalnya kurang. Ngajinya cuma bab lehya, ngajinya cuma bab jiro. Ketemu yang lain mundur. Islam itu hari ini menghadapi itu. Kenapa? Karena nggak mau menerima wasilah, nggak mau menerima fikih, nggak mau menerima usul fikih, nggak mau terima madhab. Jadi harus kembali lagi karena harus punya bekal masing-masing. Jadi ibaratnya orang di tengah jalan kehabisan uang, nggak punya bekal, itu nggak mau gandol truk. Nah kalau santri di tengah jalan nggak punya bekal, kan gandol truk, nggak perlu mundur. Namanya taklid. Taklid itu maju nih gandol truk karena bekalnya kurang. Nah taklid itu diberikan bahasa Jawa yang mudah, gandolan sarungnya kiai. Jadi maju aja terus gandol ya. Pancen bekalnya kurang, rapate ngaji, rapate apa, santri punya gandol. Makanya karena santri ini langsung gandol truk, tidak menghasilkan kerumunan di tengah jalan, tidak menghasilkan kemacetan lalu lintas. Nah ini menghasilkan kemacetan syariat. Karena setiap maju dia nggak mau pakai bekal yang ada, mau nganggo wasilah, nganggo truk madhab itu nggak mau. Pakai truknya Imam Syafi'i nggak mau karena nggak mau pakai madhab, pengen langsung hidup seperti di zaman Rasul. Macet ini jalannya tubrukan. Ini era demokrasi. Era demokrasi itu era yang dicita-citakan oleh Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, di mana semua manusia saling bertanggung jawab. Kalau era sebelumnya kan kerajaan yang bertanggung jawab raja. Hamba nggak punya tanggung jawab hak apa-apa. Istri diambil boleh, kok nggak punya hak. Kesultanan hak mutlak sultan. Kekhalifahan hak mutlak khalifah. Sampai kemudian zaman bergerak, konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mampu diwujudkan di Indonesia. Ketika raja dan hamba dilebur oleh para pendiri bangsa dengan dikasih nama ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Terus bayar pajak apa, tiba-tiba mundur lagi terus ke belakang ke zaman khilafah yang tidak pernah ada contohnya. Apalagi khilafah takhririyah. Khilafah takhririyah ini adalah kesadaran masyarakat Filistin untuk memerdekakan dirinya dari penjajah. Penggagasnya Taqiyuddin An-Nabhani. Dia sangat lokal wisdom. Dia lokal wisdomnya orang Filistin karena punya pengalaman dalam tangbibul jihadnya Ikhwanul Muslimin di Mesir. Nah, tiba-tiba kemudian khilafah takhririyah untuk memerdekakan Filistin ini bermasalah. Itu nanti kita ceritakan di versi yang lain, lebih panjang sekali itu nanti di anak-anak baru pengkaderan aja. Nah, ini era demokrasi. Jadi jangan mundur. Ini era perbankan, di mana manusia sudah nggak bisa lagi barter, bawa emas, bawa nggak bisa. Sudah menggunakan sistem finansial baru dengan hitungan obligasi yang ada, hitungan devisa. Kemana-mana alat tukarnya uang itu dilegalisasi oleh kesepakatan dunia, namanya kesepakatan perbankan. Tiba-tiba mundur bank haram, ya runtuh
Runtuh akhirnya kaum muslimin dan nggak bisa mundur. Mengatakan bank haram tapi pakai uang. Sementara uang produksi bank, uang itu bukan produk KUD. Mengatakan bank haram tapi dia membaca Al-Quran. Padahal Quran itu sebelum dicetak itu penerbitnya utang bank dulu, lantas dibeli negara. Sama orang mengharamkan rokok, nggak bisa mundur. Cukai rokok 175 triliun diambil alih oleh negara untuk APBN. Kalau rokoknya haram maka cukainya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok tidak bisa mundur ketika dia pakai jalan negara. Dia dosa karena mengharamkan rokok. Lu ini nggak bisa mundur. Jadi umat belakang ini mundur, hati-hati. Waspada. Perempuan yang tadi disebut Kopri, ini adalah Imadul Bilad, tiang negara. Tiang negara itu harus punya perspektif yang maju tentang kebangsaan, tentang perubahan, tentang dinamika sosial. Ini perempuan harus cerdas untuk apa? Mencetak generasi yang dipersiapkan untuk perubahan dunia dalam pengertian peradaban. Di awal Islam perempuan ditutup. Untuk apa? Agar punya kehormatan. Karena kalau nggak ditutup dijarah oleh laki. Di PMII sekarang perempuan jalan bersama nggak diapa-apain. Artinya tingkat kemajuan emansipasi dan gerakan perempuan sudah cukup maju. Tengah malam jalan berdua diskusi sudah nggak diapa-apain. Artinya nggak perlu mundur lagi. Dulu kebutuhan perempuan itu melahirkan anak yang siap berperang, berburu dan meramu, maka harus ditutup beginilah. Sekarang mempersiapkan perempuan yang harus melakukan produk perubahan besar, dikembalikan kepada sistem tahun 800-an, tahun 800-an. Ya nggak bisa, dia akan melahirkan anak-anak yang nggak siap menghadapi perubahan. Kopri di situ sebenarnya. Nggak bisa, ini zaman dari sini. Kan gitu loh. Era ini nggak bisa mundur, dia harus maju. Lah, yang siap seperti ini siapa? Ya Nahdlatul Ulama yang siap seperti ini. Jadi yang siap seperti ini Nahdlatul Ulama itu sudah maju. Nah, cerita tentang saudara tua Islam sudah memainkan dunia dengan produk-produknya. Yahudi sudah memainkan, Nasrani sudah memainkan Eropa. Nah, yang Islam ini harus terus maju, naik ke peradaban tertinggi untuk sampai pada ya'lu wala yu'la alaih. Nah, anak-anak baru kan nggak ngerti. Makanya ketika Islam datang ke sini, itu sudah disepakati. Bahkan kaum muslimin sudah pernah membuat organisasi ketika Islam dinyatakan sebagai ya'lu wala yu'la alaih. Ya sudah, kalau Islam ini terbaik, Islam ini ya'lu wala yu'la alaih, mari kita kumpul, kita buktikan bahwa Islam yang terbaik. Maka lahirlah organisasi MIAI, Majelis Islam A'la. Jadi kaum muslimin sudah pernah yang merasa terbaik, ayo semua lintas organisasi, lintas apa, ayo wis bersatu kita bagaimana membangun Islam yang terbaik. Akhirnya masih ribut juga. MIAI itu ketuanya Kiai Wahid Hasyim, Majelis Islam A'la. Jadi jangan dikira orang-orang Islam di Indonesia itu belum pernah bertemu dalam Sawadil A'dham sebagai sebuah kekuatan yang ya'lu wala yu'la. Sudah pernah, ayo buktikan. Nasrani punya caranya, nasionalis punya caranya, Yahudi nggak ada apa, yang Hindu punya caranya. Islam yang terbaik, mari kita kumpul, kita tunjukkan kita terbaik. Bikinlah majelis Islam A'la Indonesia, disingkat MIAI. Kemudian Sawadil A'dham ini bergerak lagi, ayo kita bicarakan kalau gitu nasib kaum muslimin, bagaimana baiknya. Maka kemudian seluruh kaum muslimin membentuk lembaga badan musyawarah yang dikenal dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Jadi Sawadil A'dham sudah pernah, tapi kenapa kemudian tercerai-berai? Nah, ini yang harus kita jawab. Kenapa? Ini kan gitu. Masyumi sudah
beda. Jadi Sawadil A'wam Islam sudah pernah bersatu. Jadi bukan cuma 212 yang bisa mempersatukan kaum muslimin se-Indonesia. Masyumi lebih dulu, Islam A'la lebih dulu. Tapi kenapa pecah? Karena ketika melihat kemerdekaan perspektifnya beda. Yang santri Nahdlatul Ulama paham betul bahwa Indonesia itu berbeda. Karena berbeda-beda, bagaimana caranya bersatu? NU nggak bisa, Indonesia berbeda lah. Beberapa kelompok nggak bisa melihat perbedaan Indonesia. Maka ketika berbicara atiullah wa atiur rasul masih bersatu. Tapi begitu lihat ulil amri 45 persiapan pembentuk kemerdekaan, begitu lihat ulil amri di dalam dokurit suzumbi tusakai, dokurit suzumbi inkai yang dikenal dengan BPUPKI dan PPKI, perspektifnya beda. Sebagian tiba-tiba melihat wah ulil amri minkum, kumnya itu dia sendiri, nggak mau berbagi dengan yang lain. Sementara yang ahli sunnah wal jamaah NU dan yang lain yang masih bisa bersepakat, akhirnya kemudian Sawadil A'wam ini mensepakati yang namanya Pancasila. Tapi sebagian besar melihat ulil amri minkum, kumnya dia sendiri, memaksakan menambah 7 kata dalam piagam Jakarta, menganggap bahwa Pancasila produk tauhid. Apa ada dari dulu itu? Nah, kelompok-kelompok ini terus hidup. Problem-problem ini pergerakan mahasiswa Islam Indonesia harus mampu menjawab. Jadi kemudian bukan saat ini dijepit terus. Nah, Islam yang bergerak ini dipahami betul oleh para ulama, terutama para wali, bahwa ketika Islam bergerak ke Nusantara, dia akan ketemu dengan problem-problem masyarakat Nusantara. Karena Islam setelah awal ini, setelah wakafa billahi syahidah Muhammadur Rasulullah, ini waladina ma'ahu, ini para sahabat asyidda walal kufar, ya perang, ruhama ubainahum ila khulafa'ur rasyidin. Itu ada fasenya, tarohum ruka'an sujadai yaqtahuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuh min athari sujud. Ini eranya ulama tasawuf. Baru kemudian keluar nanti akan keluar dari jazirah. Allah sudah menyampaikan dalam firman-Nya terusannya tadi, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, kayak tanaman, maka di tempat yang jauh tanam. Yang namanya nanam itu medianya pasti berbeda, benihnya sama. Kalau benihnya itu rukun iman, rukun Islam, tapi medianya beda karena medianya Nusantara. Cara nanamnya ya beda. Gitu loh, nanam baju syar'i, ya di sini beda cara nanamnya. Mestinya baju syar'i itu jubah, sampai sini jubah nggak bisa dipakai nanam padi. Maka kemudian jubah itu dipotong, potongannya biar nggak hilang identitas syar'inya, potongannya dikasih nama syar'un. Lah orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya mogok bertongo, maka sarung jadi saruan jadi sarungan, menghasilkan ruang publik di mana santri kalau sholat Allahu Akbar biasa, karena sarung punya lindingan di atas pusar, takbir terbaik di atas pusar, Allahu Akbar nyantol, makanya santri nggak ada yang begini. Jadi menghasilkan ruang publik, makanya santri kalau takbir Allahu Akbar mesti nyantol. Kenapa kemudian tidak? Oh, ini kan dia nggak punya cantolan batin loh. Oh, ini guyon ya serius. Ini ruang publik. Gitu. Mestinya kayak saya, kayak dia bawa dia di sini mestinya ya saikhun. Tapi berhubung masuk ruang publik Nusantara, jadi dia kiai. Nah, saikhun bernegosiasi dengan kiai. Ada Kiai Slamet, Kebo, ada Tombak Kiai Pleret. Seiring perkembangan waktu, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi yu'jibu dzurra 'aliyati ghabirul kufar. Kiai menjadi dominasi. Yang tadinya Kebo Kiai Slamet enggak terkenal lagi. Yang tadinya Tombak Kiai Pleret enggak terkenal lagi. Yang menempati ruang publik siapa? Kiai Haji. Loh, itu cara bergerak. Loh gitu. Dulu ini namanya apa, orang kesini namanya
sholat, tapi menempati ruang publik bernegosiasi dikasih nama sembahyang, nyembah sang hyang. Sampai akhroja syat'ahu, keluar kemenangannya. Sekarang sembahyang itu ke masjid. Orang sudah lupa sembahyang ke tempat yang lain. Loh, ini kan penguasaan terhadap ruang publik. Nah ini siapa yang ngerjain semua ya? Generasinya para wali. Sampai akhirnya membentuk sebuah sistem dikenal dengan nama wilayah, karena al-wali mampu membuat ruang publik yang kemudian menghasilkan batas teritori namanya wilayah. Al-wali meninggalkan wilayah. Itu monumen-monumennya ada bisa kita ketemu. Masjid Patok Negoro, ini masjidnya keraton, karena Senopati Ingalogo Sayyidin Panoto Gomo. Lu ini ada. Jadi jangan dikira ini itu produknya produk musyrik. Tapi bagi yang tidak melihat negosiasi dengan ruang publik, taunya sumber yang di sana, ibarat tamu taunya harus disuguhi air. Air itu dari sumur. Sebagian orang sudah tidak mikir sumur, angkat airnya, kasih teh, kasih gula, ada es teh. Ini ruang publik, ruang privatnya sumur. Maka ketika tamu disuguhi es teh nggak usah komplain, ini dari sumur apa enggak. Nah tapi bagi orang yang tidak mengerti ruang publik, bernegosiasi, disuguhi es teh, boleh es teh yang jero sumur, kita ketemu. Qurannya mana ini artinya nggak bisa. Boleh es teh yang jero sumur, ya tidak ada. Tapi semua orang tahu bahwa es teh itu sumbernya dari sumur. Itu ruang pergerakan ketemu dengan perbedaan wilayah, kan gitu. Nah, itu terus bergerak. Nah, ketika ruang-ruang negosiasi publik menghasilkan peradaban yang kemudian dibatasi oleh teritori namanya wilayah, artinya pasti bahwa yang membangun ini adalah para wali, karena al-wali meninggalkan wilayah. Jadi desainer Islam di Nusantara ini adalah para wali. Maka menjadi aneh ketika pengakuan ruang publik yang namanya kerajaan adalah jejak khilafah, tapi tidak mengakui para wali. Maka cerita sekuat apapun membangun cerita tentang ruang publik yang namanya kerajaan bagian dari Turki Utsmani, ini adalah cerita bodong, karena menganggap hubungan khilafah tapi menolak para wali dan peradaban para wali. Yang utuh siapa? Ya NU, santri. Peradabannya diterima, ruang publiknya diterima. Podo karo Islam lo Gajah Mada, Gajah Ahmada. Wis telat karena sudah mendoakan orang mati aja gak nyampe, ini malah Islamkan orang mati. Jadi Islam ini dia mundur, lo sampai hati-hati dan waspada, karena butuh orang-orang pergerakan untuk memahami ini. Jadi aktivis-aktivis pergerakan mahasiswa Islam harus paham ini, karena kalau enggak, ini yang mundur ini nggak bisa dibendung, pasti mundur. Orang itu kalau kalah mesti mundur, perang kalah mundur, pacaran kalah, aku mundur, alon mundur tetap. Jadi nggak bisa mundur. Itu makanya misalnya agar gak mundur, Pak Idris membuat sebuah perguruan tinggi basisnya telekomunikasi, itu bikin itu. Pak Idris yang maju, santrinya mundur, tiba-tiba kembali ngurusi jenggot, ngurusi mundur ruang publiknya. Ini Islam itu syarek, berjalan terus, itu berjalan terus, nggak bisa. Ruang publiknya terus berjalan, akan terus berkembang. Lah itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi wal jamaah ini terus bergerak, nggak boleh mundur. Nah itu yang tidak berubah itu ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Walaupun parangtritis itu banyak sekali pasir, haji tidak bisa dilakukan di parangtritis. Harus tetap kembali ke Makkah, karena di sana ruang privat. Nah, dalam situasi seperti ini kan kemudian kita berbicara tentang pembentukan bangsa dan negara. Karena Islam ketika datang mampu menghasilkan wilayah. Artinya batas teritorinya ada. Dan batas teritori itulah yang kemudian
menghasilkan kesepakatan besar namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kesepakatannya. Kemampuan para pendahulu, kemampuan para wali, para ulama memahamkan Islam kadzar'in akhraja syat'ahu, inilah yang akhirnya mampu merukunkan situasi di mana Arab satu bangsa akhirnya pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Nah, kita kembalikannya, puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem penjagaannya kayak apa? Ya sistem penjagaannya ya dinamikanya seperti ini. Tidak bisa lagi mundur. Mesir ketika ada Yahudi, ada Nasrani, mundur ke Ikhwanul Muslimin, jebol. Karena yang bersatu hanya kaum muslimin, nggak mau menerima yang lain. Jebol, teorinya iya, faktanya mereka saling tikam. Akhirnya apa? Ikhwanul Muslimin sendiri yang di Mesir, persaudaraan Islamnya yang di Mesir, itu jebol. Padahal masih sebagian besar kaum muslimin. Itu Hizbut Tahrir memerdekakan Filistin. Atiullah wa atiur Rasul. Begitu ulil amri minkumnya, kumnya ya Hizbut Tahrir sendiri jebol dari Filistin. Tapi agar ideologi ini tetap menjadi ideologi dunia, maka kemudian dihubungkan dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Ini adalah khilafah tanda-tanda hari kiamat. Memang dia nggak ngerti. Ada yang sepakat dengan khilafah tanda kiamat, ada yang nggak sepakat karena hadisnya itu dianggap hadis lemah. Tapi bagi yang sepakat ketika khilafah adalah tanda-tanda kiamat, maka khilafah itu nggak usah dipikir. Karena khilafah itu tanda kiamat, maka nanti kalau kiamat itu mau datang, khilafah pasti ada. Seperti uban, nggak perlu dipikir. Kalau sudah waktunya tua, pasti tumbuh. Nah, makanya karena diperjuangkan di era yang tidak tepat, belum waktunya, karena dia bagian dari tanda kiamat, maka kiamatnya ditarik maju. Maka kemudian lahirlah Ustadz ahli kiamat. Kiamatnya tanggal 15 gagal. Nah, yang menarik cerita kiamat sudah dekat itu kan sudah banyak, nggak cuma di Indonesia. Bahkan dalam tradisi Nasrani ada ngelahirin David Koresh, dalam tradisi Buddha juga ada menghasilkan Shinrikyo, yang kemudian di dalam Islam sudah cukup lama. Bahkan di Makkah pernah muncul gerakan hari kiamat. Kiamat sudah dekat, maka harus ada pembaikatan Imam Mahdi dipimpin oleh Juhaiman al-Utaibi, memberontak di Makkah tahun 79. Nah, orang-orang ini ahistoris. Makanya mereka ini dijauhkan betul dari sejarah. Makanya bukti sejarah dihancurkan. Cerita sejarah dianggap mitos, dianggap dongeng. Bahkan sejarah-sejarah besar dianggap tidak ada. Kenapa? Karena patahnya orang mundur ini kalau mengerti sejarah. Lah enggak, santri enggak pegang semua, petilasan-petilasannya masih dipegang. Bukan cuma sejarahnya, bahkan petilasannya dipegang. Karena ajaran Allah mengingatkan kita jangan sampai lupa dengan tinggalan orang tua. Sejarahnya Nabi Adam turun diperingati, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Diingetin tempat Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, diperingati dengan tempat makom Ibrahim. Nabi Ismail bergerak diperingati dengan Hijr Ismail, Sofa Marwah. Tidak dikembalikan kepada titik Jabal Rahmah, pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Islam mengajarkan itu, dan yang memegang itu santri. Makanya ketika berbicara Indonesia, santri paling komplit. Sejarahnya masih dipegang, monumen-monumennya masih dipegang. Jadi masih mengerti. Bukan kemudian Islam Nusantara adalah Islam Jawa. Bukan, walaupun adanya jadi lah, gak bisa saya nirukan. Kayalah sana, dan dia mau angel, dan Jawa. Ilaku dia Jawa tapi angel. Gimana tadi itu? Ya kayak gini. Saya yang ingat kalau orang Jawa itu adzan memang beda sama orang Arab, terutama adzan subuh. Kalau orang di Arab kan sholatu khairum minan naum, itu Arab. Kalau di Jawa beda, as-sholatu khairum minan naum
hidupnya yang panjang. Ini pergeseran dunia, percepatannya ini sudah luar biasa. Pemain-pemain baru muncul, pemain lama juga sudah mulai habis. Dulu pemain besar namanya Konsili Vatikan, disaingi sama Anglo-Saxon, disaingi sama yang namanya disaingi dengan yang namanya ini Shanghai Corporation. Piramidanya semakin naik, permainan dunia semakin gak banyak yang terlibat. Urusan finansial keluarganya Rothschild, Rockefeller. Urusan informasi adalah Google bersaudara. Urusan mencari teman, urusannya Facebook. Urusannya mencari kabar, urusannya WhatsApp. Ini gak banyak sudah. Nah, di ruang publik seperti ini, bagaimana pergerakan mahasiswa Islam Indonesia bisa melakukan negosiasi atau paling tidak bukan menjadi bagian dari supporter. Nah, ini mesti kok pikir gitu, coba menengahi. Tapi sekali lagi kalau aku mau habis ngurusi diktat, ya jalan yang kayak begini. Maksud aku jadi mahasiswa S1 kan sudah gak waktunya. Nah, ini loh ya. Jadi itu bergerak terus, jangan mundur. Gitu. Nah, wilayah ini sudah bergerak dan sudah jadi. Makanya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini, Islam ini berdiri sendiri, Indonesia berdiri sendiri, tapi di Indonesia ikut Islam dengan gayanya orang Indonesia. Syekhul Ustadzun jadi kiai, seperti Ades Indonesia jadi Aqua, seperti Ronjinang bungkusnya Wan di Indonesia lainnya jalan terus. Nah, yang bisa memegang seperti ini tinggal santri ya. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan untuk jadi pengingat kita semua. Ini masih panjang, ini mukadimah aja belum seperempat ya. Ini mukadimah kok, makanya saya belum sama batu karena belum mukadimah. Masih panjang, nanti setelah ini ya bikin aja kita diskusi sehari gitu. Sampai di sini tidak apa-apa. Di sini nanti Pak Kamal menyiapkan kambing. Iya, kambing juga tulisnya di sini. Kambingnya 3, Gus. Kambingnya 3. Iya, kambingnya 3. Yang kambing guling dari saya. Enak lah, tenang aja. Kalau Pak Kamal kan kambing dipotong, disate. Kalau enggak saya kambing guling. Tenang aja, tak bikinkan kambing guling. Ya. Kalau Pak Kamal 3, nggak mau kalah saya 2. Pak Idris 3. Lihat siapa? Kita berharap kalau bukan kepada PMI, kepada siapa? Itu kepada siapa? Yang masih mengerti masa lalu dan mampu meminang masa depan. Iya. Gitu, PMI itu nggak seperti yang lain. PMI itu keren. Iya, dia selalu boleh mengingat masa lalu. Persis seperti laki-laki gagah ketika mencintai perempuan. Kamu punya masa lalu, kekasihku. Aku tahu itu. Kalau kamu hidup bersamaku tapi masih membayangkan masa lalumu, silakan. Bahkan kalau kamu hadirkan mantan-mantanmu, hadirkan. NU kan begitu, masa lalu dihadirkan semua. Aku gak masalah kalau kamu mengenang pacarmu yang itu. Biasa saja. Aku marah? Enggak. Aku lebih senang kau hadirkan seluruh masa lalumu di hadapanku. Ingat semuanya. Hadirkan dalam mimpimu. Jangan kamu hapus masa lalumu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Ini baru laki-laki keren, pergerakan yang keren ini ya begitu. Iya kan? Sebelum jadi PMI mungkin masih membayangkan organisasi ini mungkin pernah di sana. Tapi kalau sudah jadi PMI jangan kemana-mana karena kita ketemu laki-laki gagah. Seperti laki-laki punya istri, mantan pacarnya banyak. Kamu kok pacarmu banyak? Ya. Kok pacarmu ini? Iya. Memang aku laki-laki yang layak dicintai. Kalau aku punya wilayah perang yang banyak,
Itulah perebutan ideologi dan cinta. Itu kan bahasa pergerakannya kan gitu. Iya, tapi aku punya pacar sana, silakan. Kamu punya pacar sana. Yang penting sekarang semua sudah berhenti. Ibarat pedang ibarat kurusetra, perang sudah berhenti. Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Oh, jadi itu begitu. Kalau sudah ketemu pemenangnya, jangan pindah-pindah kemana-mana. Loser. Iya. Orang Jakarta sudah nggak punya. Ketawa gaya Jogja nggak punya. Ketum PB udah serius ini. Bagaimana caranya ini? Caranya apa? Wis kok iso nih apa? Indah PMI, indah. Saya merasakan betul indah di PMI. Indahnya luar biasa. Gak ada. Bagaimana saya ketemu dengan gembel-gembel tapi tetap sembahyang. Indahnya luar biasa. Rambutnya segini-segini, Allah, kok celananya sobek diikat pakai sarung. Dulu ada PMI itu gudikan semua. Diteliti ternyata nggak ada yang pakai celana dalam. Akhirnya harus ada celana dalamisasi. Setelah itu setahun nggak ada yang gudikan. Ditanya, kamu punya celana dalam berapa? Saya 7. Lu kok 7? Ya kan setiap hari ganti. Enggak. Nah terus kamu, saya punya 6. Lu kok punya 6? Enggak kan hari Minggu libur. Nah ketumnya itu masih gudikan. Lu kamu ketum kok masih gudikan gimana? Lu padahal saya punya 12 lo dokter. Nah 12 kok masih gudikan, pakainya gimana? Januari, Februari. Ya inilah nanti kita baca kapan sudah waktunya dan saat. Semoga semua terridho Allah Subhanahu wa taala dan kita semua menjadi kader-kader pergerakan untuk meneruskan ajaran Jamaah Nahdlatul Ulama dalam ruang Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad